Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi Hijau Mania Indonesia. Oke kawan, pada malam hari ini saya masih ditemani oleh burung anis kembang di belakang saya ini. Sedikit saya review, burung anis kembang di belakang saya ini adalah burung anis kembang trotol. Usianya masih 4 bulan dan alhamdulillah burung anis kembang saya ini rajin ngeplong, rajin berkicau. Oke, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas seputar dan khususnya video ini saya tujukan untuk pemula yang ingin merawat anis kembang dan juga untuk pemula yang sudah merawat anis kembang tapi burungnya tidak kunjung berbunyi, bahkan tidak kunjung gacor. Oke kawan, jadi begini, kita mulai pembahasan seperti apa anis kembang yang harus kita rawat. Jadi syarat wajib untuk merawat anis kembang adalah kita harus merawat anis kembang yang berjenis kelamin jantan. Itu adalah syarat wajibnya kawan. Sayangnya anis kembang adalah jenis burung yang antara jantan dan betina itu berbentuk fisik sama. Sebenarnya kita tidak akan pernah bisa membedakan yang mana anis kembang jantan dan yang mana anis kembang betina hanya dilihat dari fisik. Hanya saja antara anis kembang jantan dan anis kembang betina itu memiliki perbedaan perilaku kawan. Jadi perilaku itu bisa dilihat, contoh anis kembang jantan itu cenderung ketika sudah berbunyi itu gampang rajin berkicau, gampang gacor atau gampang ngerol. Sedangkan burung anis kembang betina itu kebalikannya. Anis kembang betina itu sulit untuk bunyi, apalagi sulit untuk gacor. Itu kawan ya. Lantas permasalahannya adalah ketika kita pemula, kita ingin merawat burung anis kembang. Tentunya ketika kita masih baru merawat burung anis kembang, tentunya kita itu terkadang ragu-ragu untuk membeli anis kembang yang sudah langsung gacor. Tentunya berbenturan dengan harga yang sangat mahal. Sehingga kita memilih untuk merawat anis kembang yang masih prediksi jantan. Itu kawan ya. Solusi untuk masalah seperti itu kawan. Jadi sebenarnya ada satu cara, dan ini hanya satu-satunya cara untuk membedakan jenis anis kembang jantan dan anis kembang betina. Ketika anis kembang yang kita beli itu masih belum menunjukkan perilaku jantan, belum bunyi lah katakan gitu. Jadi satu-satunya cara adalah kita harus melakukan tes DNA kawan. Dan tes DNA sekarang bukan hal yang asing lagi kawan ya. Di dunia perburungan tes DNA itu adalah hal yang umum sekarang. Jadi untuk mungkin di wilayah sini, Jawa Timur, ada tes DNA di Surabaya atau di Malang. Mungkin harganya juga tidak akan mahal, mungkin berkisar 100.000 atau 150.000. Dengan mengetahui jenis kelamin anis kembang yang kita rawat, kawan, jadi sudah tidak ada keraguan lagi bagi kita untuk merawat anis kembang itu. Oke lah, setelah kita teskan DNA ternyata berjenis kelamin jantan. Oh, ya apa tuh? Kita rawat saja. Kita rawat seperti biasa, seperti rawat yang di-share oleh senior-senior anis kembang, mandi rutin, EF, fur, buah dan lain-lain. Itu nanti ketika burung yang kita rawat itu jantan, sudahlah kawan. Dengan rawatan geladakan apa adanya, burung itu pasti bunyi. Ya, seperti yang ada di belakang saya ini kawan ya. Jadi burung ini berjenis kelamin jantan, rawatannya geladakan kawan, tidak saya manja. Mandi pun tidak selalu mandi. Mungkin 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. EF-nya saya buat EF jangkrik, pagi 5, sore 5. Sudah itu saja. Dan buah jangan lupa saya kasih buah naga setiap 2 hari sekali. Dengan rawatan sederhana itu, pokoknya burung anis kembang yang kita rawat jantan, hasilnya akan seperti di belakang saya ini kawan. Dan saya sama sekali tidak menggunakan doping kawan. Nol doping. Saya sama sekali tidak menggunakan doping. Mungkin rawatan yang saya lakukan sudah saya share di video-video sebelumnya kawan ya. Jadi mungkin kawan bisa scroll video-video saya yang saya bagikan bagaimana saya merawat burung anis kembang saya. Oke kawan, untuk jenis kelamin sudah beres kawan ya. Kita sudah bisa memastikan jenis kelamin jantan atau betina lewat tes DNA. Lantas pertanyaannya, semisal yang kita rawat adalah burung anis kembang jantan, ya. Ada pertanyaan lagi, Bang, burung anis kembang itu gacornya itu apakah hasil dari doping, apakah hasil dari rawatan, atau apakah hasil dari gen? Gitu kawan ya. Ini pertanyaan ini sering muncul di kalangan sobat-sobat anis kembang. Ya kawan. Jadi begini, menurut saya ya, yang saya juga pemula, maaf bila apa yang saya katakan itu salah, silahkan dikoreksi di kolom komentar, silahkan kita berdiskusi bersama kawan ya. Jadi menurut saya ya kawan ya, di antara ketiga poin tersebut, antara gen, rawatan, dan doping ya kawan, semuanya saya kira berpengaruh. Tapi menurut saya faktor yang sangat mempengaruhi burung anis kembang kita itu nanti jenis kicauannya itu maksimal atau untuk performanya maksimal, itu adalah yang terpenting adalah gen kawan ya. Ya kawan. Jadi gen itu membawa peluang terbesar yang mempengaruhi burung anis kembang jantan kita nanti menghasilkan performa maksimal. Jadi gen ini adalah prosentasenya terbesar. Mungkin apabila saya bisa berbicara prosentasi, jadi gen ini mungkin berpengaruh sampai dengan 70% prosentasinya. Ya kawan. Dan 20%-nya adalah rawatan. Dan mungkin sebagian kecil ada para senior atau para pemula yang tidak sabaran menggunakan doping. Itu mungkin prosentasenya tidak akan lebih dari 10%.
Jadi menurut saya antara ketiga itu, gen, rawatan, dan doping, yang paling penting adalah ketika kita merawat anis kembang, kita harus mencari gen terbaik. Dengan cara apa kawan? Dengan cara kita mengetahui induk dari anakan yang akan kita beli, kawan. Jadi dikarenakan kita harus mengetahui gennya, saya sarankan untuk membeli anis kembang langsung dari peternaknya, ya kawan. Ini hanya saran saja, karena gen itu sangat berperan penting. Ya, yang jelas ketika yang kita rawat berasal dari gen terbaik atau gen dari ayahnya yang mempunyai performa kicauan anis kembang baik, otomatis nanti anaknya itu juga akan mempunyai performa kicauan anis kembang yang baik. Itu berpengaruh sampai dengan 70%. Sedangkan untuk mencapai performa lebih maksimal lagi itu dibantu dengan rawatan. Rawatan silahkan kawan-kawan bisa memilih rawatan sesuka kawan-kawan sendiri. Ya kawan, mungkin kawan-kawan bisa lihat di tutorial YouTube, di Facebook, di grup Facebook, itu banyak yang membagikan pola rawatan pada anis kembang, mulai dari pola rawatan yang sederhana atau geladakan sampai dengan pola rawatan yang disiplin atau manja. Silakan. Jadi itu nanti akan membantu mendongkrak performa dari burung anis kembang kita. Itu kawan ya. Jadi 2 poin sudah kita kantongi. Yang pertama, anis kembang yang kita rawat harus berjenis kelamin jantan. Yang kedua, kita harus mencari gen anis kembang itu adalah gen terbaik dari keturunan yang juga bisa menampilkan performa terbaik. Jadi mungkin ada juga ya seorang peternak yang menjual anis kembang sama-sama jantan tapi harganya berbeda, gitu kawan ya. Si A itu dijual jaminan jantan itu 750.000 kata-kata, dan si B itu dijual dengan jaminan jantan itu 400.000. Sedangkan kedua-duanya adalah sama-sama jaminan jantan. Nah, poin ini yang membedakan adalah asal dari kedua anakan ini. Mungkin di gen si A itu mempunyai gen yang lebih baik dari gen B. Maka dari itu memang sebuah gen yang dibawa itu tidak akan pernah membohongi kawan. Jadi mungkin ada yang menjual anakan jaminan jantan sampai 1 juta ke atas, bahkan ada yang menjual jaminan jantan sampai dengan 2 juta, dan itu tidak salah, ya kawan. Jadi mungkin menurut si peternak itu gen yang dijualnya adalah gen yang bisa menampilkan performa maksimal. Itu menurut saya kawan ya. Jadi di sini gen berpengaruh penting untuk anis kembang kita menampilkan performa maksimal. Oke. Lantas bagaimana apabila kita merawat seekor anis kembang yang untuk silsilah genetiknya kita tidak pernah tahu? Itu dikarenakan kita membeli anis kembang jantan yang sudah dewasa dari orang kesekian kalinya. Tidak masalah kawan. Jadi kawan-kawan untuk bisa mengetahui apakah jenis anis kembang yang kita rawat itu mempunyai performa maksimal atau tidak, itu cukup dengan kita membantu rawatan. Asal jantan dan kita rawat dengan teknik rawatan sesuai yang kawan-kawan inginkan, itu nanti akan menampilkan anis kembang itu performanya seperti apa. Gitu. Apabila nanti ternyata setelah kita rawat performanya luar biasa, otomatis anis kembang ini berasal dari gen yang luar biasa juga. Oke kawan, dari bincang-bincang malam singkat kali ini sepertinya untuk rekan-rekan pemula sedikit akan mempunyai gambaran kawan ya. Jadi untuk kawan-kawan yang masih pemula, jangan pernah menyerah ya kawan ya. Saya itu membeli anis kembang kesekian kalinya ternyata tidak bunyi sehingga saya lelah untuk merawat anis kembang. Itu poinnya. Jadi yang kita rawat anis kembang harus jantan ya. Kalau bisa kita mencari genetik yang baik dan kita melakukan pola rawatan yang baik. Apabila ketiga poin ini sudah kita penuhi, otomatis nanti burung yang akan kita rawat pasti bunyi kawan, dan itu tidak akan lama. Ya kawan, seperti yang kawan dengarkan di belakang saya ini. Dari tadi tidak pernah berhenti. Padahal rawatan yang saya jalankan pada burung ini sangat rawatan sederhana, geladakan. Saya setiap hari itu terbentur bekerja. Jadi saya tidak mungkin merawat burung ini dengan manja-manja. Dan jemur pun saya juga hampir 1 minggu mungkin 1 kali ketika saya libur. Ya kawan. Oke, semoga informasi ini sedikit memberikan wawasan bagi rekan-rekan ya. Apabila rekan-rekan nanti mempunyai sedikit pertanyaan atau mempunyai sedikit sesuatu yang perlu dibahas, silahkan kawan-kawan meninggalkan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas satu persatu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kawan ya, agar saya bisa bersemangat untuk membagikan video-video lain seputar kicau mania. Oke, salam satu hobi kicau mania Indonesia. Semangat untuk pemula anis kembang.